ceritanya. Jadi dia menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat menurut saya ya. Jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak. Kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Ya paling itu sih dari segi beberapa program-program yang mungkin yang perlu diangkat. Ya digitalisasi teknologi informasi juga minim sekali ya. Minim ya, cuma disinggung gitu aja. Cuma disinggung koneksi apa yang internet gratis, terus koneksi internet di desa. Betul. Masih banyak blind spotnya di 12.000 desa kalau nggak salah yang disebut Pak. Nah, enggak, misalnya dispesifikkan misalnya itu kita merasa sekali kondisi ketidakadaan jaringan itu ketika kita kena COVID, kita harus belajarnya dari rumah. Banyak anak sekolah itu yang tidak bisa belajar karena kan online. Dia sampai nyari tempat yang ada sinyal, terus kemudian ya di daerah, mohon maaf yang saya dapat dari kawan-kawan di daerah ya nggak bisa sekolah gitu. Artinya di daerah itu mah nggak ada sinyal, nggak ada akses gitu kan. Iya, makanya kan banyak sekali pembangunan infrastruktur IT yang memfasilitasi internet kan itu memang sangat urgent dibangun. Nah itu kan harus mencakup diskusi, debat capres cawapres kemarin, apalagi kan ini semuanya era digitalisasi gitu kan. Bagaimana penerapan IT di lingkungan birokrasi, bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan tinggi dengan berbasis IT. Apakah program pendidikan dasar, menengah dan tingginya berorientasi kepada STEM kan, science, teknologi, gitu kan? Itu nggak sampai ke situ, padahal itu merupakan diskusi global. Betul. Itu ya. Dan itu ya untuk masa depan anak-anak kita ya itu harus jelas gitu kan. Bagaimana konsep-konsep yang akan diterapkan oleh pemerintah manapun yang akan jadi itu kan harus jelas gitu kan. Jangan sampai kita maju ke depan ini dengan tantangan global yang semakin besar justru itu nggak jelas gitu kan. Itu yang Iya, saya rasa itu sih yang sayangnya ada beberapa topik yang besar yang harusnya relevan dan didiskusikan dalam debat capres itu terlewat begitu saja. Tapi ya itu lagi-lagi karena format debat capres yang secara dari segi struktur itu memang orientasinya gimmick, bukan substansi. Kalau seandainya misalnya statement awal atau paparan awal itu mungkin 15 menit itu agak lebih bisa bisa menggambarkan visi para calon ini. Tapi kalau cuma awal 4 menit ya. Nah, itu kan ya susah. Jadi kalau menurut Mas Hannibal kira-kira dari debat capres kelima kemarin siapa yang unggul? Kalau menurut saya Mas Hannibal, Mas Ganjar lebih unggul dari sisi dia tetap berani mempertanyakan hal-hal yang menjadi concern baik dari 02 maupun 01 gitu. Nah, itu makanya saya lebih melihat Mas Ganjar kayak nggak ada beban, dia tanya, dia nyerang, bahkan di closing statement kan dengan tegas soal pelanggaran HAM, soal ini tetap dia sampaikan. Sementara kalau Mas Anies, kalau saya malah melihatnya seperti Kiko ketika Mas Bowo berapa kali istilahnya cleanse, ngajak merangkul gitu kan. Ada hal yang sama, kita saling melengkapi segala macam, jadi kayak Kiko. Nah kalau Mas Bowo ya itu tadi dia ke Mas Ganjar, ya saya setuju, ke Mas Anies juga seperti itu. Jadi seperti tidak memiliki konsep yang beda dibandingkan mereka gitu. Iya. Ya kalau saya sih menilainya
kembali lagi dari 3 komponen ya. Yang pertama substansi. Kalau saya melihat memang ini bukan penampilan Pak Anies yang terbaik. Tapi saya rasa tetap dari segi substansi dibandingkan ketiga kandidatnya, dia yang menurut saya ya mampu menguasai isu, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga nilainya saya beri Mas Anies 85, Pak Prabowo 81. Ya dia ada perbaikan ya dibanding 2 sebelumnya. Karena ada perbaikan lah. Mengendalikan diri emosi ya. Tapi dari segi substansi memang dia agak mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang. Seperti program makan gratisnya itu gitu kan, dan dokter, penambahan dokter 140.000 itu juga diulang-ulang. Ganjar saya setuju juga cukup baik dalam hal substansi gitu ya. Dia cukup artikulatif, tapi memang kalau dari segi jam terbang debat kayaknya memang Mas Anies Baswedan karena dia dari mahasiswa tuh kan dia udah jadi ketua. Sebenarnya sama-sama loh itu yang satu anak hukum, yang satu anak ekonomi. Iya ya. Mas Ganjar di hukum juga dia aktivis juga ya. Tapi belum tahu, Mas tahu kan bahwa Mas Anies Baswedan pernah menjadi penyiar TVRI dan penyiar waktu Metro malah dia juga. Masih SMA tuh, SMA. Penyiar Metro juga, jadi mungkin itu yang membantu dia memoles skill public speakingnya gitu. Nah dari segi pengendalian emosi justru ini yang menarik, karena Pak Prabowo bisa mengendalikan emosi, saya kasih dia nilai 85. Karena ya itu emosi dia benar-benar terkendali nih saat ini gitu ya. Tidak ada penyerangan pribadi gitu kan. Dan juga tidak terlalu terpancing gitu ya. Iya ya. Kalau Amin dan Ganjar ya memang mereka cukup pengalaman dalam public speaking dan debat, ya mampu mengendalikan emosinya sehingga nilainya 82. Nah, dari segi penampilan di atas panggung, ya saya memberi lagi-lagi Anies tadi seperti yang saya sampaikan, pengalamannya sebagai presenter, dia pernah juga debat di Gubernur DKI gitu kan. Jadi memang beliau dari segi penampilan panggung menguasai, walaupun saya mengatakan bahwa ini tidak merupakan performance terbaik Anies dibandingkan debat yang pertama, yang kedua. Kalau dari segi penampilan Prabowo cukup bagus 80, tapi dia masih kalah sama Ganjar 82 ya. Karena itu tadi dari segi ini Ganjar memang lebih konsisten dan lebih artikulatif ya, dia berani menyerang juga. Ini Pak dosennya baik hati nih, kasih nilainya bagus. Jadi kalau rata-rata Anies 84, Prabowo 82 dan Ganjar 83. Nah mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, kita perlu mengulas nih dinamika politik terakhir tuh ya, kira-kira yang boleh. Ada yang di-spill boleh nggak Mas? Terkait dengan Pak Jokowi yang mengungkapkan statement bahwa BIN tidak perlu ikut campur, nah itu ada inside story-nya apa? Jadi kalau kita lihat itu kan 2 hari yang lalu ketika Ibu Mega mengkritik TNI dan Polri yang dianggap ikut bermain lah gitu. Makanya Bu Mega mengingatkan tentang netralitas TNI dengan Polri. Nah, tiba-tiba yang ditanggapi oleh mantan KSAD Pak Dudung Abdurrahman dengan pernyataan kenapa BIN tidak dipersoalkan, kan dia juga harus netral. BIN ini kan Pak Budi Gunawan dan dia orang dekat Ibu Mega. Jadi konon kalau saya dapat informasi dari kawan-kawan di 03 ya membuat suasana agak panas lah gitu, karena Pak Dudung itu dulu ya termasuk yang didukung oleh PDIP ketika menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan juga sebenarnya salah satu yang kemudian kan sebelumnya menjadi Pangkostrat gitu kan. Jadi agak kecewa, makanya juga statementnya Mas Hasto kan agak kenceng. Pak Dudung ketika menjabat kan lebih banyak ngurusin anaknya enggak lulus di Akmil gitu kan, personal banget gitu kan. Nah tapi hari ini Pak Jokowi kemudian bikin statement bahwa
baik TNI, Polri, BIN harus netral gitu. BIN-nya ditekankan. BIN-nya ditekankan di situ. Jadi iya. Di satu sisi menarik kan ini karena berapa 3 bulan yang lalu Pak Jokowi bilang bahwa akan ikut cawe-cawe kan. Dan kemudian juga ada intensi bahwa aparat keamanan terutama polisi waktu itu ya yang mendapat tugas khusus untuk mendukung lah gitu. Nah, tapi dengan ada statement Pak Jokowi yang terakhir bahwa TNI, Polri maupun BIN tidak boleh turun cawe-cawe, nggak ikut harus netral, itu menarik gitu. Dan